Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taji Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini? Karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa ana batila bartiya warzuqna jatinabah. Amma ba'du. Ayo ikhwah fillah, Bang Adi sebagai ketua Baitul Mal Munjalah Indonesia Cabang Bekasi, Ustadz Fajar sebagai komandan Paskas Bekasi, dan semua teman-teman pasukan amal soleh BMI Cabang Bekasi yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa mendatangi majelis ilmu, bisa belajar bareng ya. Semoga langkah kita dari rumah ke sini bernilaikan ibadah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik. Materi kita pada hari ini ya, saya ngambil tema tentang meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Insyaallah teman-teman semuanya hari ini bahagia atau tidak ini? Bahagia ya. Mungkin ada yang lagi sedih kan? Lagi sedih karena ditagih utang atau karena diputus cinta atau karena dimarahi tetangga dan sebagainya. Ya semoga hal-hal seperti itu ya tidak menjadi penghalang kita untuk selalu bahagia ya. Gitu. Sebenarnya bahagia itu tidak susah ya, mudah ya. Bahagia itu mudah. Senyum kan bahagia ya. Ya. Kita bisa senyum, alhamdulillah bisa bahagia insyaallah. Gitu. Jadi bahagia itu rasa senang ya, tentram, tenang, lahir batin ya. Jadi itu yang menjadikan hati kita itu tidak galau ya. Karena ketenangan, kebahagiaan itu letaknya dalam hati ya. Perasaan kita. Mungkin ketika kita banyak masalah ya, kemudian dimarahi orang dan sebagainya, tapi kalau hati kita ini selalu ingat Allah ya, selalu bersih ya, positive thinking ya, berpikiran positif, insya Allah kita bisa bahagia ya. Karena bahagia tidak bisa diukur dengan banyaknya harta, bahagia tidak bisa diukur dengan apa yang dikendarai, mobil mewah dan sebagainya, tidak ya. Bahagia tidak bisa diukur dengan rumah mewah, tidak ya. Bahagia tidak bisa diukur dengan istri yang cantik sekali atau suami yang kaya ya. Tidak ya. Bahagia itu letaknya dalam hati kita. Bagaimana kita menyikapi, memposisikan hati kita bahagia. Makanya orang ya, ada yang ingin bahagia itu yang nggak punya keimanan ya. Jadi ada yang orang punya basic keimanan, ada yang nggak punya basic keimanan. Bahagianya juga beda ya. Kalau punya basic keimanan, dia untuk mencapai kebahagiaan beda dengan jalan yang dilalui oleh orang yang tidak punya basic keimanan. Orang yang nggak punya basic keimanan, mereka cari bahagiaan ke diskotik misalnya, ya, atau ke mana? Ke mall, belanja, atau ke tempat hal yang maksiat misalnya. Mereka yang tidak punya keimanan, ya. Jadi kebahagiaan itu diukur dengan tempat-tempat yang seperti itu. Tapi kalau orang yang punya dasar keimanan, insya Allah dia mencari jalan bagaimana hatinya bisa tenang. Nah, gitu.
Baik, saya mulai dari ini ya. Kita ini hidup melalui 4 fase kehidupan. Jadi kalau kita flashback ya, posisi kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, ya, kita harus selalu ingat posisi kita ini sebagai hamba Allah, ya, melalui 4 fase kehidupan. Kita ini sudah sampai posisi yang kemana? Yang kedua ya. Jadi pertama itu alam rahim ya, atau kandungan. Yang kedua alam apa? Dunia. Alam dunia. Kemudian alam kubur. Ya. Alam kubur. Kemudian alam akhirat. Ya, empat alam ini yang akan selalu dilalui oleh manusia. Ya. Nah, alam rahim ini kandungan. Ya. Ini sudah Allah ciptakan ya. Manusia ini dari segumpal darah. Kemudian menjadi apa? Kemudian tulang, kemudian dibalut dengan daging, kemudian Allah tiupkan ruh. Ya. Jadi ketika di alam kandungannya, rahim itu sudah ditiupkan ruh. Nah, selama berapa hidup ini di sini? 9 bulan. Ya. 9 bulan ya. Nah, ini sudah Allah tentukan. Mulai dari apa? Rezeki. Ya. Apa lagi? Mau tadi aja ya. Apa lagi? Di mana kita meninggal ya? Enggak tahu di mana. Itu. Ini sudah ditentukan ketika alam rahim. Kemudian setelah lahir ya, masalah alam dunia. Kalau dalam surat Al-Mulk ayat 1 ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi di alam dunia ini tadi dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala artinya untuk menguji siapa yang terbaik, punya amal terbaik apa di dunia ini. Gitu. Kemudian ada dalam surat yang lain ya. Dalam surat wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, banyak ya. Dunia ini penuh dengan apa? Tipu daya. Tipu-tipu ya. Penuh dengan makar dan sebagainya. Kemudian dunia ini tempat untuk mencari bekal di akhirat. Gitu. Ya, disinilah posisi kita ya. Bagaimana kita ini bisa berbuat baik, bisa mencari modal untuk hidup yang kekal di alam akhirat. Nah, tujuan kita ini tujuan terakhir ya. Tujuan terakhir. Kemudian ini posisi kita sekarang di sini. Ini sebagai rest area aja nih. Ya. Istilahnya kita berhenti sejenak di rest area alam dunia ini. Karena bandingannya ya, 1000 tahun di mana? Dunia. Di dunia 1 hari di akhirat. Bandingannya ya, coba jauh banget. 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Umur kita berapa? Kira-kira? Enggak tahu kan? Kira-kira mayoritas kebanyakan orang ya
Kalau Rasulullah kan umurnya 63 tahun. Ya. Dia baru 12. Oh, bilang lamaan dia. Oh, sisanya. Jadi kira-kira ya 60, 50, 70 gitu ya. Ya wallahu alam itu kan aja tadi yang itu kan Allah kita nggak tahu. Yang penting kita harus siap, harus menyiapkan diri karena kita nggak tahu ajal kita kapan, tapi kita harus siap untuk hidup yang lebih kekal di akhirat. Baik, jadi bagaimana hidup kita di alam dunia ini bahagia? Bagaimana juga hidup kita di alam akhirat juga bahagia? Hidup di dunia ini walaupun sebentar, bagaimana kita bahagia? Orang bahagia di dunia ini identik dengan, kalau yang muslim ya, istri yang solehah, ya kan? Makasih, Ustaz. Ya, istri yang solehah, perhiasan dunia, dan ini apa? Membuat bahagia suami. Kemudian anak yang soleh dan solehah. Kemudian Suami yang soleh. ya boleh lah suami soleh. Iya, baru bahagia belum pakai Islam. Suami yang soleh. Makan dulu. Suami soleh. Kemudian apa lagi? Tetangga yang baik ya. Tetangga yang baik. Guru yang baik. Tetangga yang baik. Kemudian rumah yang Nyaman. Yang nyaman. rumah yang luas dan nyaman. Ini sebenarnya kalau ada ini ya, mayoritas sudah bisa hidup bahagia. Kalau nggak ada satu, Ustaz. Hah? Kalau nggak ada satu, Yang mana? yang rumah. Yang rumah. Itu rahasia lah, Ustaz. Ini Ini kan standar ya, standar. Saya bilang tadi kebahagiaan itu tidak antara satu dengan yang lain beda-beda. Ya. Ini bukan harus dipenuhi semua, tidak. Ya. Tapi standar kebahagiaan itu ukurannya seperti ini kebanyakan orang. Mayoritas seperti ini. Ya. Tinggal bagaimana ketika kita tidak memiliki itu semuanya, apakah kita bisa hidup bahagia? Tidak. bahagia. Bahagia. Ya. Karena ada Allah. Nah, baik. Makanya perlu bagaimana kita bisa meraih hidup bahagia. Walaupun tidak tercukupi kriteria yang menjadikan bahagia. Bersyukur. Ya, pertama adalah emang landasannya pertama adalah apa? Iman. Ya? Iman. Ini landasan utama kita karena kita sebagai orang yang beriman ya. Ya landasannya otomatis harus keimanan. Tadi beda dengan orang yang tidak punya keimanan. Standarnya kan beda kebahagiaannya, ya kan? Dan dia kebahagiaan dia hanya di dunia. Misalkan dia punya harta banyak, kemudian mobil mewah, istri cantik, anak banyak, tapi dia nggak beriman. Dia bisa bahagia, tapi hanya di dunia. Tapi kebanyakan kebahagiaan seperti itu kebahagiaan semu. Dia mungkin sebentar kemudian hilang gitu. Bukan kebahagiaan yang hakiki. Karena landasannya bukan apa? Keimanan. Karena kalau landasan keimanan ini kaitannya dengan amal soleh. Karena dalam ayat innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi ketika sudah beriman,
buahnya dari iman itu adalah apa? Amal soleh. Jadi ketika kita sudah benar-benar dalam hati kita punya keimanan yang kuat, dia akan berbuat amal soleh. Itu standarnya. Tapi kalau misalkan belum bisa beramal soleh, apakah keimanannya sudah kuat atau belum? Ya, belum ya. Berbuat baik itu mudah, ringan, ya kan? Tidak apa? Tidak susah. Orang senyum aja udah berbuat baik kan? Senyum. Membantu orang lain apa? Misalkan Ambilin air minum. membayar air minum, ya, menyiapkan makanan dan sebagainya. Itu udah amal soleh. Apalagi istri ya, yang full dari bangun pagi menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya, ya. Nah itu pahalanya masya Allah. Bangunin suami juga. Iya. Masya Allah. Ya. Kalau yang dibangunin makanan Jadi berbuat amal soleh itu mudah ya. Ada yang beramal soleh tapi nggak punya iman. Nah itu gimana? Ya. Misalkan orang hartanya banyak, kayak orang paling kaya misalnya Bill Gates. Dia kan sedekahnya, maksudnya donasinya banyak ya. Apakah dia diterima amalnya? Tidak. Karena syarat diterimanya amal adalah keimanan. Ketika dia sudah iman, ya sudah beriman kepada Allah, kebaikan sekecil apapun dinilai pahala, ya kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, ini apa landasan untuk kebaikan itu harus punya keimanan. Kemudian yang kedua, amal soleh tadi ya, amal soleh. Amal soleh ini luas ya, tadi saya sudah singgung ya. Amal soleh ini luas, ya, banyak. Ya. Karena ketika orang berbuat baik, ya, itu akan bahagia. Karena dia ketika menjadikan orang lain bahagia, dia akan bahagia. Dia akan misalkan keceritaan ada sebuah kisah kan, wanita tunasusila memberikan minum anjing kan, binatang yang hina lah, yang haram. Itu pun dinilai apa? Kebaikan kan, pahala. Apalagi kita berbuat untuk orang lain, apalagi secara sama mukmin, nilainya lebih besar. Kita memberikan makan hewan itu sudah berbuat baik. Karena memberikan kehidupan, ya, menyirami tanaman biar hidup, ya, mengasih makanan hewan biar hidup, itu sebuah kebaikan. Ya, jadi amal soleh itu sangat luas ya, semua bisa beramal soleh. Tapi ya intinya sebenarnya amal soleh ini apa? Memberi ya. Memberi ini tidak harus berupa apa? Uang, harta, tidak. Memberikan senyum tadi ya, itu sedekah mudah. Memberikan ilmu kepada yang lain, sharing ilmu, semuanya punya ilmu, punya skill, bisa berbagi ya. Apapun itu yang bisa dibagi ya, itu adalah kebaikan, amal soleh. Tenaga, waktu, apa yang dimiliki seseorang diberikan kepada yang lain, itu adalah amal soleh. Gitu. Apalagi paskas kan, masya Allah, tiap bulan bagi beras ke pondok-pondok, masya Allah, nyari donatur dan sebagainya, ngajak orang berdonasi ya.
Itu amal soleh yang luar biasa ya. Baik, kemudian yang ketiga, ini adalah apa? Ridho ya. Ridho. Rela. Intinya sebenarnya ketika ridho ya, rela, ini akan menunjukkan ikhlas ya. Landasannya. Ketika amalan kita diridhoi Allah, berarti kita ikhlas berbuat itu. Ketika kita mengharapkan ridho Allah, syaratnya apa? Harus ikhlas. Tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Lakukan lupakan. Tapi kalau masih berharap sesuatu dari pekerjaannya, itu belum ridho. Ya. Harus benar pasrah kepada Allah. Hanya ridho dari Allah saja. Ketika kita sudah berbuat, yang diharap adalah hanya ridho Allah. Tapi kalau masih ke manusia, harapan balasan dari manusia, ya itu belum apa? Belum ikhlas. Nanti malah sakit hati, berharap ya kecewa, karena masih harapan kepada manusia. Mengharapkan suatu imbalan, dapat duit, dapat pujian, dapat apa lagi, penghargaan dan sebagainya. Ketika kita nggak dapat itu, akan kecewa. Tapi kalau ridho Allah, ya Allah akan berikan, malah akan lebih besar lagi, ya kan? Tinggal seberapa pasrah kita kepada Allah, keridhaan kita kepada Allah, ikhlas kita kepada Allah. Jadi keridhaan ini membuat hati kan tenang, ya kan? Kalau nggak ada ridho ini kan gelisah. Ya. Gelisah. Ya tadi harapannya pada manusia. Gitu. Kemudian selain itu ini tawadhu ya. Tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Rendah hati tidak sombong. Lawannya. Rendah hati lawannya sombong. Kalau rendah itu berarti tidak sombong. Karena ada yang maha segalanya. Ada yang maha segalanya. Ketika kita punya ketawaduan ya, tidak akan kecewa, tidak akan gelisah, karena karena semuanya dipasrahkan kepada Allah yang maha memberi ya, yang maha mencipta, maha kaya, maha apa lagi, maha segalanya. Apa yang kita sombongkan kan? Paling cantik, nanti jadi tua nggak cantik lagi kan? Ya. Paling kaya. Paling kaya. Maksud gue bang, maksudnya amin. Iya. Yang penting hatinya cantik. Hatinya. Cantik hatinya. Gitu. Kemudian paling kaya, merasa paling kaya, ya. Merasa paling kaya, nanti diuji oleh Allah dengan kekayaannya. Ya. Ketika diuji bangkrut, gelisah, malah apa? Dia nggak tenang. Jadi tidak ada yang ketika diberi kekayaan, bahwa ini amanah dari Allah, titipan. Alhamdulillah mungkin yang kaya ya, alhamdulillah diberikan amanah dari Allah, ya kekayaan. Karena
Di situ ada hak orang miskin dalam kekayaannya itu. Yang miskin harus bersyukur juga, nggak sombong juga kan? Apa yang nggak sombongin Ustaz. Ini kan ada kan yang miskin sombong ada. Banyak Ngutang kan? Dia ketika ditagih malah lebih galak dari yang minjemin. Sama ini Ustaz nggak pernah baca Quran. Nah, Kata Ustaz kan gitu. nggak pernah baca Quran. Yang sudah miskin nggak mau baca Quran. Ya iya itu, nggak mau ibadah gitu ya, lebih ini lagi. Karena dalam hadis kada fakru ayakuna kufran ya. Jadi kefakiran itu lebih mendekati apa? Kekafiran. Makanya diharapkan orang muslim itu harus kaya. Biar mampu zakat, sedekah, pergi haji dan sebagainya. Gitu. Amin ya Allah. Baik. Jadi tawadhu itu juga apa? Membuat apa? Hati kita tambah tenang. Kemudian ada lagi zikir ya. Zikir ini ya. Dalam Al-Qur'an Ar-Ra'd ayat 28 ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita ini bisa zikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Ya, zikir ini banyak macam. Ya. Zikir itu banyak macam. Bagaimana kita ini ingat pada Allah? Gitu. Karena kalau kita tidak ingat pada Allah, ya kadang-kadang setan yang masuk kan, gitu. Ada celah-celah untuk setan masuk sehingga mengajak berbuat yang enggak baik gitu. Jadi ketika manusia tergoda oleh setan, imannya hilang kan. Misalkan orang membunuh, aslinya orang beriman percaya kepada Allah. Ketika dia membunuh, berarti dia iman hilang. Ketika itu hilang imannya. Ketika dia taat, puasa, sholat, itu berarti imannya naik. Ketika turun imannya malas, mau berbuat malas, ya, mau sholat malas, ya. Mau tahajud dingin, malas, lebih enak tidur. Mau baca Quran ngantuk, malas lagi. Itu godaan-godaan untuk berbuat amal soleh, berbuat baik seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita ini mampu ya melawan hawa nafsu kita itu. Makanya harus apa? Ingat Allah. Tadi ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bisa dengan baca tasbih ya, tahmid, istighfar, tahlil, baca Quran, menghafal, murojaah juga boleh ya. Tapi sambil matanya ditutup. Murojaah. Ya, sambil. Tapi kalau masih ingat, ya. Berarti masih ya tidur ya. Ya, yang penting tidur. Kalau tidurnya pulas baru gak ingat kan. Gitu. Jadi kita sadar, kita sambil zikir ingat pada Allah. Ya, ini zikir itu mudah ya. Tidak harus kita dalam keadaan apapun bisa. Kita misalkan nyetir mobil, naik motor juga bisa ya. Kemudian apalagi ketika waktu kosong ya gitu. Jadi selalu apa? Berzikir. Karena kita ketika kita ingat pada Allah, pasti kita akan tenang. Dan insya Allah akan dimudahkan urusan kita. Istighfar itu kan kalau kita dawamkan, kita istiqomahkan juga
akan dibukakan rezeki ya. Zikir ya, cuma maksudnya itu lawatul zikir. Kemudian berdoa. Nah ini berdoa. Kita lihat di sini ya, berdoa. Berdoa ini silahul mukmin. Ad-doa silahul mukmin. Ad-doa ini senjatanya orang-orang mukmin. Kalau kita nggak mau berdoa, sombong kan? Ya. Merasa sudah hebat ya, sudah kuat, sudah tanpa bantuan Allah, tanpa meminta kepada Allah. Berarti apa? Sombong. Tapi kalau kita berdoa, ya, kita memohon kepada Allah, insya Allah akan dimudahkan, ya, akan dikabulkan. Itu. Jadi berdoa ini penting. Jangan sampai kita ini lupa berdoa. Misalkan habis sholat ya, atau sebelum qomat, sebelum iqomah ya. Apalagi kalau malam ya, ketika kita tahajud itu otomatis itu waktu yang dikabulkan ya. Sepertiga malam bangun. Yang lain pada tidur, antum bangun ya, berdoa, insya Allah kabulkan. Itu. Jangan sampai ke kamar mandi ya, tidur lagi. Jangan, harus peka ya. Ketika kita misalkan dibangunkan untuk ke toilet ya, kita harus peka. Kita ini diminta untuk bangun, sholat malam, berdoa. Jangan sampai tidur lagi. Itu. Jadi rezeki itu dibangunkan oleh Allah. Makanya sebelum tidur berdoa. Semoga bisa melakukan sholat malam, tahajud. Nah, ini diantaranya poin-poin bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan di dunia. Ya. Kemudian untuk di akhirat ini sebenarnya ngikutnya. Kalau kita tadi, ini sebenarnya ketika kita sudah melakukan ini, insya Allah akan tercapai juga akhirat. Ya, karena apa yang kita kerjakan di dunia ini ada pahalanya kan. Man arada thawabad dunya, man yurid thawabad dunya, nu'tihi minha. Ya. Wa man arada akhirah, thawabal akhirah, nu'tihi minha. Jadi ketika kita minta pahala untuk dunia, Allah kasih. Untuk pahala di akhirat juga Allah kasih. Jangan sampai kita doanya untuk dunia saja, tapi untuk akhirat juga. Makanya ada doa sapu jagat kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau orang kafir ya, ketika ini kan asbabun nuzulnya, ketika itu orang kafir nggak mau untuk akhiratnya, hanya yang diminta untuk dunianya. Setelah manasik haji ya, mereka cuma doanya sampai dunia saja, nggak pakai akhirat. Maka Allah kasih untuk dunia aja, tapi akhirat enggak. Makanya Allah sebut doanya dilengkapi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang lengkap, doa yang lengkap. Ya. Karena kalau kita orang yang nggak percaya akhirat, yang diminta dunia aja kan. Tapi kalau kita sebagai orang mukmin nggak minta untuk kehidupan akhirat, ya salah juga. Padahal kita beriman kan, kenapa nggak minta untuk kebahagiaan di akhirat? Makanya harus lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Itu yang doa yang terus kita lantunkan. Itu doa ketika tawaf itu. Ketika tawaf doa yang dianjurkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketika melambaikan tangan kan, ya, ke pintu Ka'bah,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putar 7 kali itu tetap doanya itu. Ya. Itu. Karena itu dianjurkan ketika apa? Manasik haji dan umroh. Semoga kita semuanya dikumpulkan di baik. Insyaallah. Ya Rabbal. Baik. Jadi untuk yang ini alam kubur ya. Alam kubur ini alam yang ke berapa ini? Ketiga ya. Alam kubur ini ada taman surga. Kalau misalkan kita ini bisa jawab ya, bisa jawab pertanyaan malaikat. Kan ketika di alam kubur tanya malaikat. Tapi yang jawab bukan mulut kita, bukan amalan kita. Man rabbuka, ya, man nabiyuka, ma dinuka, ma kitabuka. Tapi yang jawab amalan kita. Walaupun orang tahu bahasa Arab tapi nggak punya amalan, yang nggak bisa jawab. Ya, walaupun antum nggak belajar bahasa Arab, amalannya banyak, ya insya Allah bisa jawab. Karena yang jawab amalan kita. Nah, di sini mulai kalau dapat siksa berarti nggak bahagia. Kalau lolos pertanyaan tadi, insya Allah bahagia. Kemudian juga akhirnya di alam akhirat. Di alam akhirat ini pertama yang dilewati apa? Dibangunkan dari kubur. Tanda kiamat kan pertama trompet pertama hancur dunia ini kan? Dihancurkan semua. Kemudian trompet kedua dibangunkan kembali dalam bentuk bermacam-macam. Tidak sempurna seperti manusia seperti sekarang ini, tidak. Itu tergantung amalan kita. Ada yang sempurna, ya. Ada yang bentuknya seperti kera atau hewan yang lain, ya. Bisa. Tergantung amalan kita. Ya, nanti ketika kita di alam akhirat ini, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Ini udah ketahuan. Di padang mahsyar siapa yang dinaungi, siapa yang tidak, ya kan? Kalau dalam hadis ada 7 orang yang dinaungi ketika nanti di padang mahsyar. Sudah hafal siapa aja? Pemimpin yang adil, pemuda yang hatinya selalu mu'allaqun masjid, selalu ingat masjid. Sekarang ada apa namanya? Bang Adi? Marbot ya? Ormas. Orang masjid ya, itu. Kalau bisa pemuda-pemuda ini masuk ormas kan? Orang masjid. Jadi hatinya harus selalu ingat masjid. Ketika azan langsung ke masjid. Jangan sampai kelewatan. Ketika azan langsung ke masjid. Kemudian orang yang sedekah, ya, dalam keadaan lapang maupun sempit dan sebagainya. Pemuda yang takut diajak berzina dan sebagainya, itu nanti di akhirat dapat naungan. Nah, di sini kemudian setelah itu kan ditimbang, ya. Amalan kita ini ditimbang, mana yang paling banyak amalannya, mana yang sedikit. Nah, kemudian masuk siratal mustaqim. Apa kita masuk surga atau neraka? Yang bahagia otomatis lancar dia, ya. Tidak mendapatkan siksa atau sebentar siksanya. Tergantung amalan kita. Ya. Tergantung amalan kita. Apakah timbangannya amalan kita ini berat dosanya atau berat pahalanya. Nah, ini kebahagiaan di akhirat itu tergantung amalan baik kita di dunia. Semakin banyak amal baik kita, ya, insya Allah semakin bahagia di akhirat atau kita masuk surga. Apalagi yang bisa masuk segala pintu
surga. Pintu surga banyak kan macamnya. Siapa itu? Istri yang soleh. Masya Allah, istrinya soleha. Soleha. Itu bisa milih pintu manapun di surga. Insya Allah. Ya, pintu surga itu tergantung amalan kita. Misalkan orang yang rajin sedekah, pintu sendiri. Orang yang rajin baca Quran, menghafal Quran, itu sendiri. Orang yang sholat malam, rajin sholat malam, punya pintu sendiri. Ya, tinggal amalan kita apa yang kita istiqomahkan. Ya, tinggal apa amalan kita ini yang jadi modal kita untuk masuk surga. Itu untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Ya. Jadi untuk mencapai kebahagiaan di akhirat berarti juga tergantung amalan kita di dunia ini. Ya. Bukan nanti kita baru nyari di akhirat, tidak. Di akhirat tidak ada kita mencari amal berbuat baik lagi, enggak. Kan ada ayat yang menyatakan bahwa ya Allah, hidupkanlah kami untuk bisa bersedekah. Dalam surat apa itu? Hidupkanlah kami sebentar saja untuk bisa bersedekah. Ini nggak bisa, sudah. Nggak ada untuk apa berbuat baik lagi, tidak ada. Kalau sudah meninggal. Makanya waktu ini sangat penting ya. Waktu ini sangat penting. Setiap detik ada hitungannya. Apa pahala atau dosa? Pahala atau dosa? Makanya kita ada 5M ya. Kalau kita mau introspeksi ya, untuk motivasi juga 5M. Masih ada waktu? Masih banyak Ustaz. 5M. Apa itu? Ada mu'aqabah, mu'ahadah, ada mujahadah, kemudian ada muhasabah, ada mu'ahadah, mujahadah, muhasabah. Yang terakhir itu berempat ya? Muamalah. Bukan muamalah. Mujahadah, mu'ahadah, muhasabah, muraqabah. Muraqabah ini setelah mujahadah ini muraqabah dulu ya, maaf. Ini muraqabah dulu. Muraqabah ya. Kemudian mujahadah, muhasabah, mu'aqabah ya. Mu'ahadah ini kita harus ingat janji kita dengan Allah bahwa hidup ini tidak gratis. Kita dikasih hidup ini tidak gratis, tidak main-main. Tapi kita ada janji. Oh, waktu sebelum dikandungan. Apa? Pas di kandungan itu janjinya Ustaz. Ya. Jadi ketika kita lahir, nanti kan yang akan menjadikan kita ini Nasrani, Yahudi, Majusi tergantung orang tua kan? Iya. Ya. Disitulah kita akan ini kan sama orang tua. Janji. Makanya ketika kita lahir ini langsung Muslim ya, langsung Muslim, ya otomatis ya itu udah langsung muahadah, ya kan? Tapi kalau yang non Muslim, orang tuanya non Muslim, ya, berarti ketika dapat hidayah, mu'alaf, ya, itu ada janji kan? Ya, alhamdulillah kita yang orang tuanya Muslim, mukmin, langsung hidayah, dapat hidayah. Tapi kalau belum dapat hidayah, ya gimana ya? Tapi kan hidayah itu dari Allah. Kita manusia tidak bisa memberikan hidayah. Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, apalagi kita. Mu'ahadah, kemudian muraqabah. Muraqabah ini adalah mendekatkan diri kepada Allah.
Ketika kita sudah berjanji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, kita harus mendekatkan diri kepada Allah yang menciptakan kita. Harus mengenal Allah. Ya, makanya diajarkan ya dari kecil, anak-anak kita diajarkan tauhid, ibadah. Ya. Nah, itu untuk muraqabah. Kemudian setelah kita dekat kepada Allah, harus mujahadah. Terbalik atau enggak? Mujahadah. Jadi mujahadah itu bersungguh-sungguh. Mujahadah, mujahid. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam segala hal, ya. Apa yang kita lakukan harus sungguh-sungguh. Misal Bang Basir berbuat, misalkan perbaiki AC, ya. Masya Allah. Kalau nggak sungguh-sungguh kan nggak akan benar-benar perbaikinya. Iya. Nggak dingin. Misalkan ibu-ibu masak, ya, atau membuat kue, kan perlu mujahadah juga. Gitu. Kita dalam segala hal harus mujahadah biar hasilnya maksimal. Demikian juga dengan ibadah. Kita beribadah Allah harus dengan sungguh-sungguh. Karena Allah akan lihat kesungguhan kita. Makanya ada pepatah manjadda. Pepatahnya gitu kan, manjadda wajadah. Itu mujahadah itu dalam segala hal, ya. Dalam segala hal. Karena orang akan terlihat dari amalannya. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa anna sa'yakum sawfa yura. Laisa lil insani illa ma sa'. Bukanlah manusia itu tergantung kepada apa yang telah dia usahakan. Ya. Wa laisa lil insani illa ma sa'. Wa anna sa'yahu, usahanya itu wa anna sawfa yura, akan diperlihatkan. Itu tergantung usaha kita. Ya. Ketika kita sungguh-sungguh akan apa? Tercapai apa yang kita. Karena muhasabah, introspeksi diri, muhasabah. Ketika kita usaha, kita introspeksi diri, evaluasi mana yang kurang, ya. Introspeksi diri kepada Allah, apakah kita ini sudah baik atau belum? Dosa kita lebih banyak atau lebih sedikit dari amalan baik kita, ya. Itu di muhasabah, di introspeksi. Kemudian muaqabah ini adalah memberikan apa istilahnya, sanksi, ya, atau apa? Memberikan konsekuensi, ya. Misalkan kita nggak bisa tahajud misalnya, atau nggak bisa sedekah, apa yang harus kita perbuat menggantikan itu? Membayar denda enggak? Harus kita berbuat yang lain yang lebih baik lagi. Ya, misalnya kita nggak tahajud, misalnya harus sedekah. Kita nggak bisa sedekah berarti harus memberikan pertolongan pada yang lain. Ya, itu adalah muaqabah, bagaimana kita ini selalu istiqomah dengan konsekuensi ketika kita tidak melakukan kebaikan itu. Ya, ini 5M ini untuk mengontrol diri kita. Ya, mengontrol diri kita. Bagaimana kita ini selalu istiqomah. Bagaimana kita ini bisa mencapai tadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu alat kontrol aja. Ini alat kontrol aja. Kalau tahapan-tahapannya amalan ini tadi, ya. Baik, mungkin itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Masih ada waktu. Sudah paham semua atau sudah ngantuk? Karena ruangannya berasa enak ya untuk tidur juga. Berasa. Apalagi setelah dibersihin. Kodok nih. Kita cuma Gak boleh sekali dong. Oh, udah tahu jawabannya apa. Silakan Kak Ning. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebar diuraikan hari ini, masya Allah. Ilmunya buat saya bermanfaat, Ustaz ya. Pertanyaannya tentang alam kubur tadi ya. Kan ada siksa kubur, Ustaz ya. Itu masanya sampai kapan sih itu berakhir? Satu. Yang kedua, apakah nanti pertanggungjawaban kita biar nanti itu antara suami dan istri masing-masing, bisa nggak sih nanti suami bantu kita untuk memberikan mungkin ya bisa sebab apalah gitu loh. Itu sih pendapat dari saya. Baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Ningrum. Alam kubur ini lamanya bisa sampai kita dibangkitkan. Ya. Lamanya sampai kita dibangkitkan. Itu. Menunggu hari kiamat. Ketika kita di alam kubur itu disiksa, otomatis kita merasa lama. Ya. Tapi ketika kita di alam kubur itu punya amalan yang banyak ya, taman di alam kubur itu nggak akan terasa lama. Jadi lama enggaknya tergantung amalan kita. Gitu. Istilahnya kan di alam kubur itu ruh ya. Ketika kita hidup di dunia ini ada jasad, ada ruh. Ketika di alam kubur otomatis pisah antara jasad dan ruh. Ya. Ruh ini akan merasa lama atau tidak, ya, tergantung amalan kita di dunia. Ketika tadi ada pertanyaan dari malaikat, bisa jawab enggaknya tergantung amalan juga. Lama enggaknya juga tergantung amalan kita. Gitu. Ya, makanya di dunia ini tempat beramal. Mumpung masih kita ada waktu, kasih waktu harus maksimal memanfaatkan waktu itu. Baik, kemudian suami bisa mengajak istri ke surga enggak gitu? Ya. Sebenarnya manusia ini tergantung amalan masing-masingnya. Tergantung amalan masing-masing. Tidak bisa istilahnya istri menanggung atau suami menanggung dosa istri atau sebaliknya. Ya. Jadi tergantung amalan masing-masing. Ketika di dunia mengajaknya suami istri ke surga adalah ketika di dunia itu, jadi mengajak untuk berbuat baik. Terima kasih ya Pak. ketika sebenarnya ketika menjadi istri soleha ya, ketika taat suami itu sudah modal ya, sudah modal istri untuk masuk surga, ya kan? Yang penting istri itu kan taat suami, ya, sholat tepat waktu, sholat ini, kemudian puasa, ya itu. Jadi itu sebenarnya yang wanita soleh itu mudah untuk masuk surga. Ya. Gimana? Banyak pintunya, ya. Banyak pintunya. Ya, makanya kalau suami bisa ngajak istri masuk surga ya di dunia ini, bagaimana menjadikan istrinya solehah, ya, ngajak untuk beramal soleh. Gitu. Kemudian jaga sholatnya. Itu aja Pak Nik. Insya Allah nggak mudah. Karena sudah diajak sama suami ya. Insya Allah. Jadi yang belum punya suami, ayo. Yang belum Biar lebih mudah. Ya, yang belum punya suami semoga segera mendapatkan pendamping yang soleh, insya Allah. Anak juga gitu, Ustaz. Gimana? Kenapa? Anak, kok sulit sih orang tua ke neraka? Anak yang soleh itu bisa membawa orang tuanya masuk surga karena didoakan, ya. Karena doa anak soleh itu kan jariah ya. Ya. Ilmu yang bermanfaat ada 3 kan? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh selalu mendoakan orang tua.
itu jariah ya. Jadi ketika sudah mati, orang tuanya sudah mati, tetap mengalir pahalanya. Gitu. Makanya anak yang soleh itu sangat penting tadi ya, karena bisa menjadikan kita masuk surga. Maka doanya Nabi Ibrahim kan, mungkin Rabbana waj'al muslimah Jadi ya Allah, jadikanlah keturunan kami orang yang selalu mendirikan sholat. Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati ya. Itu doanya Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, keturunannya semoga selalu mendirikan sholat. Karena sholat ini standar ya. Karena pertama kali yang dihisab sholat. Ketika anak-anak kita ini udah menjaga sholatnya baik, insya Allah mendoakan orang tua. Gitu. Baik. Satu lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan mengenai amal soleh juga Ustaz ya dibahas ya. Mungkin semua juga, menurut saya Ustaz ya, mungkin semua juga bisa melakukan amal soleh Ustaz ya. Artinya kemarin saya ada pertanyaan dari teman saya, kayak sedekah itu kan salah satunya amal soleh. Tapi untuk menjaga amal soleh itu tidak hangus dari perbuatan kita itu gimana Ustaz? Biar artinya kan seperti Ustaz Lukman bilang, kita harus jaga mulut. Kadang-kadang kan saya bercanda suka khawatirnya menyinggung perasaan teman, dan khawatirnya itu membuat semuanya jadi rusak Ustaz. Dan itu saya berharap semoga jangan sampai gitu Ustaz. Semuanya yang ada di sini karena ya si jamu itulah yang pahit itu akhirnya menyakiti hati orang. Saya tersakiti. Ya. Baik. Saya kalau udah Ustaz tadi dijawabnya setelah yang satu ini. Dalam Al-Quran disebutkan ya, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ya. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada bersedekah tapi diikuti dengan perkataan yang menyakitkan. Ya. Perkataan yang enggak baik. Jadi tadi kalau kita bersedekah tadi lupakan, lupakan ya kan, lupakan. Jangan kita ngomong cerita ini Atau diungkit ya, diungkit ya. Lakukan, lupakan aja. Kita sedekah, jangan sampai sebenarnya sedekah itu jangan sampai kita sedekah tangan kanan, tangan kiri kita tahu gitu. Sampai seperti itu kan. Jadi ya jangan diceritakan usaha sedekah ini. Takutnya tadi riya ya kan, hilang pahalanya itu hangus. Ya makanya itu riya ya itu sulit ya. Ada yang bilang ini tahadus binikmah, ini bilang riya. Tahadus binikmah ini adalah menceritakan kebaikan untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik. Nah, riya ini kan menunjukkan kebaikannya kepada orang lain. Ya. Ini sebenarnya kan beda-beda dikit kan, beda tipis banget itu. Tergantung hatinya kan itu. tergantung niatnya ya. Iya. Itu memang harus dijaga. Itu. Makanya yang selalu kan lakukan, lupakan, ya kan? Lakukan, lupakan. Untuk menjaga amalan kita biar nggak hangus tadi. Gitu. Baik, mungkin itu ya. Terima kasih Ustaz. Kalau tadi ininya ini kalau kita bercanda terus selalu menyakiti orang, jadi bukan untuk maksudnya contohnya bukan sedekah. Oh, bukan ya, sedekah. jadi bukan Perkataan. ya Kadang-kadang kan nggak sengaja tuh yang urusan namanya. amal soleh yang lain lah gitu. Ya. Nah, Ya, karena itu kan menjadikan orang lain sedih ya. iya, itu menimbulkan. Harusnya kita menjadi orang paling bahagia kan. Betul Ustaz. Jangan sampai kita menjadikan orang lain sedih dengan omongan kita. Ya dapat dosa ya. Dapat dosa. Itu dosa. Yang dapat pahala orang yang memberikan orang lain bahagia, Iya. senang ya. Ketika kita menjadikan orang lain sedih, tersakiti hatinya ya,
Ya itu kita yang dapat dosanya, yang ngomong itu, yang bicara. Dan menyakiti hati orang lain itu menghambat rezeki, Ustaz. Nah, karena kan didoakan yang nggak baik takutnya kan, didoakan yang nggak baik sama yang tersakiti. Sebentar lagi ya. Kadang merasa didolimi akhirnya kan. Dan doa orang terdolim itu makbul. Ya. Makanya jangan sampai kita ini berbuat dolim. Karena perkataan kita ini tajam ya. Setajam silet. Tapi di sini emang nggak ada Ustaz. Makanya Nggak ada. ada pepatah itu salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dia menjaga lisannya. Kalau kita bisa jaga lisan kita, insya Allah kita selamat dari manusia. Kadang-kadang omongan kita nggak sengaja menyakiti dia, tapi dia tersakiti. Takutnya seperti itu. Atau yang jelas-jelas menyakiti. Jelasnya menyakiti apalagi. Kalau ini Ustaz, kalau seandainya nih suami istri Ustaz, Ya. suami ini menyuruh istrinya berbuat kejelekan, maksiat ataupun yang lainnya, itu di hari kiamat nanti ataupun di hari akhir nanti, si suami ini bisa nggak maksudnya terseret masuk neraka oleh istrinya? Bagaimana Ustaz? Ya, ketika kita berbuat menyuruh kepada kejelekan, kita dapat jariyatus su. Jariyatus su itu ketika dia berbuat kejelekan, dia dapat dosa. Walaupun dia nggak berbuat, tapi dia nyuruh kan. Gitu. Sama dengan kita nyuruh orang berbuat baik, yang kita suruh berbuat baik, kita dapat pahalanya. Ya. Gitu. Ya, gitu tadi. Jadi jangan sampai kita ini menyuruh kejelekan, walaupun kita nggak melakukan, karena kita tetap dapat dosanya, kejelekan itu. Mandalah larin falau mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan dapat kebaikan seperti apa yang dia melakukannya. Jadi sudah hafal ya hadisnya. Ujian ya. Ya. Ya itu marketing kebaikan lah. Jangan marketing kejelekan ya. Kita marketing kebaikan aja. Ya. Biar kita dapat. Ya, marketing kafling juga bisa kebaikan ya. Hasilnya kan untuk kebaikan kan. Gitu. Untuk ya itu kebaikan juga, mencari rezeki ya, yang halal. Ya. Bawang, Enggak apa-apa. Usaha berdagang itu adalah 99 dari pintu rezeki ya. Berdagang ya. Jadi jangan diajar lah orang yang berdagang ya. Iya betul. Jadi kita harus jadi pedagang yang baik ya. Pedagang yang baik karena pintu rezeki itu dari berdagang. Ya. jam-jam yang belum ada saya bikin. Air jam-jam. Saya ya. Boleh lah. Nanti kita jual sama kan ya. Dapat siapa nih nanti? Dapat Bang. Pokoknya kalau nggak ada Bang Fadi dia. Baik, cukup? Cukup Ustaz. Salat dulu. Ya, sudah waktunya itu. Baik, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Menambah keimanan kita. Kita menjadi bahagia di dunia dan Amin ya Allah. bisa bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jika ada baiknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan kesalahan dari pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.